nama saya Saifullah, pendiri Panti Baca Ceria. Panti Baca Ceria didirikan tahun 2016. Ketika itu ada agenda lapakan di ruang publik di Kabupaten Sumedang. Panti Baca Ceria bisa dibilang adalah sebuah komunitas buat teman-teman pemuda khususnya di Kabupaten Sumedang dengan berlandaskan dasar dari 6 literasi dasar. Dari 2016 hingga sampai saat ini terus bertransformasi dalam beberapa kegiatannya. Ngomongin kebudayaan di Kabupaten Sumedang, mungkin di Sumedang kan ada Perda ya, Sumedang Pusat Budaya Sunda. Nah, dengan adanya salah satunya dengan adanya Panti Baca Ceria, kita ada beberapa program, salah satunya ada Sake Sabu, mengenalkan 26 kecamatan dari mulai seni, budaya, salah satunya itu, dan beberapa kegiatan lainnya di 26 kecamatan itu melalui satu buku satu kecamatan. Kita mengenalkan hal tersebut kepada masyarakat, salah satunya mengembalikan literasi ke dalam rumah, itu mengenalkan kepada anak-anak akan pentingnya kebudayaan khususnya di Kabupaten Sumedang. Lalu tahun ini kita kerjasama dengan Butuh Institute dengan program Menjaras Memori Kolektif. Salah satu kegiatannya yaitu dengan mengarsipkan 10 objek kemajuan kebudayaan melalui pendekatan tulisan. Jadi kita ada open call 26 peserta, satu pesertanya menulis di 26 kecamatan itu, kayak gitu. Dan ada satu seniman residensi yang menafsirkan tentang tulisan-tulisan teman-teman peserta dari 10 objek kemajuan kebudayaan itu, yang nanti akan dilaksanakan di 15 Desember, peluncuran buku dan pamerannya. Mulanya sebetulnya dari pihak Butuh Institute kan sedang ada kegiatan yang reorium, kan setiap tahunnya. Kegiatan reorium itu tahun ini tuh akan dilaksanakan di beberapa titik juga. Nah, salah satunya di Sumedang. Nah, cuman kita menawarkan yang program Menjaras Memori Kolektif ini. Nah, kebetulan dari pihak mereka setuju lah untuk bikin bareng kegiatan kolaborasi seperti ini gitu. Jadi salah satunya kalau ngomongin kemudian di Sumedang ya kita terus menggugah mantik lah gitu ya, karena itu gitu kan Sumedang dikenalnya dengan Sumedang Pusat Budaya Sunda. Nah, salah satunya kita hanya jadi petikan-petikan sajalah gitu buat mengenalkan kembali perihal tersebut, Sumedang Pusat Budaya Sundanya, kayak gitu. Sampurasun. My name is Matthias and I'm the director of the Goethe Institute in Bandung, and I'm very glad that we are here today in Sumedang together with Panti Baca Ceria to do the next part of our project Riaurium. Riaurium started in 2021 when we did a mapping of the cultural initiatives in West Java, and in the following years we did one project with one of the initiatives, and this year it's time for Sumedang because we quickly realized how rich the cultural heritage and the diversity also in the Sumedang culture is. So we wanted to publish a book with all the different stories, and also have an art installation where we found Ega Jaya as the suitable artist
And also we are glad that we found Panti Baca Ceria as our partners, because they have a lot of experience on community-based literature and film art. So yeah, we are happy that today we can publish the book, we can enjoy the art installation, and we are thankful for the cooperation. Ega Jaya, seniman dari Bandung, fokus konsentrasinya di seni grafis dan juga visual, ada instalasi, kadang drawing, tapi intinya berbasis cetak gitu. Mengenai narasi residensi kali ini di Riau Riung Ex Menjalas Memori Kolektif, sebenarnya dilihat dari latar belakang dulu, karena kebiasaan berkarya dari sebelum-sebelumnya sama proses kreatif itu selalu membawa material gula dan sejarah dan konteksnya di Indonesia. Nah, dari situ berangkat akhirnya melihat satu kondisi di Sumedang, ternyata alamnya masih sangat cukup asli di beberapa tempat juga enggak, karena mulai menjamurnya kemajuan kota kayak gitu. Akhirnya melihat ada satu potensial, yaitu pohon kaung, yaitu gula merah. Awalnya dari gula merah, akhirnya ke pohon kaung. Melihat si pohon kaung ini sebagai metafora ekosistem dari keseluruhan budaya di Sumedang. Akhirnya kenapa memilih kaung menjadi representasi 26 penulis? Sebenarnya tidak secara gamblang si kaungnya gitu, cuman karena pendekatannya terbiasa proses kreatif melewati material gula, akhirnya melihat salah satu yang dekat lalu dikembangkan untuk juga menjadi jembatan kepada teman-teman penulis yang lain kayak gitu sih. Kalau dari awal sih kita salah satunya itu tadi ya lanjutin program yang satu kecamatan satu buku. Cuman pendekatannya melalui memang benar-benar si masyarakat yang nulis gitu, yang nulis dari kita nge-hire, kita open call buat peserta kepenulisan 26 penulis. Nah, terpilihlah 26 peserta penulis ini, kita bekali mereka dengan tiga mentor yang dimana mentor-mentor ini ada beda-beda gitu ya, ada dari mulai tentang penginventarisiran objek kemajuan kebudayaannya, terus ada mentor khusus tulisan karena kita kan outputnya di tulisan fitur, lalu ada researcher juga gitu, cara risetnya seperti apa. Nah, jadi si peserta yang 26 penulis ini kita dibekali dulu dalam 2 hari gitu, dibekali dalam 2 hari, baru proses si peserta observasi di 26 kecamatan itu tersebar. Sudah itu ada satu seniman residensi yang terpilih juga. Seniman residensi juga ikut di beberapa peserta di peserta juga gitu, untuk merespon hasil tulisan-tulisan mereka juga kayak gitu. Outputnya sih jadi buku ya, karena kita ingin mengarsipkan, salah satu mengarsipkan si 10 objek kemajuan kebudayaan yang ada di Kabupaten Sumedang, akan tetapi yang jarang atau yang hampir kelindan gitu di permukaan si 10 objek kemajuan kebudayaan ini. Untuk yang saya bahas dalam buku yang
dalam kegiatan Bicara Memori Kolektif ini, karena saya dari Kecamatan Cimalaka, saya mengangkat untuk 10 objek kemajuan kebudayaannya, salah satunya yaitu seni beluk. Seni beluk merupakan seni dengan kemampuan untuk mengeluarkan vokal namun dengan nada yang melengking, kemudian dengan nada yang tinggi. Ya, di dalam penulisan ini sesuai apa yang saya gali itu berkaitan dengan menggambarkan atau menceritakan tentang budaya yang ada di Kecamatan Cisarua, yaitu khususnya yang digali itu mengenai budaya Goong Renteng. Nah, di mana di dalam Goong Renteng tersebut secara khusus memang menggambarkan tentang asal-usul dari Goong Renteng tersebut yang merupakan peninggalan dari istilahnya keturunan dari Pangeran Santri, kemudian ke putranya Gesan Ulun. Nah, salah satunya ada putra dari Pangeran Santri yang bernama Pangeran Bungsu. Awal pertama kali datang ke Sumedang itu sebenarnya cukup bingung karena pertama kali di Sumedang, lalu juga benar-benar nyemplung ke program yang harus ada relasi hubungan dengan para penulis, inspirasi dari para penulisnya, nanti merespon dari tulisan mereka juga. Sebenarnya dari awal karena masih menunggu para penulis untuk menulis, akhirnya memutuskan kayak ayo udahlah untuk berangkat sendiri dulu, mencari ada kontekstual dengan karya sendiri, yaitu dari si Gula Merah tadi. Akhirnya berawal dari situ, terus jadi istilahnya mengubah atau tenggelam gitu di ekosistem yang terjadi di Sumedang selama adaptasi di selama bulan ini. Jadi mencoba bagaimana cara bikin karyanya untuk adaptasiin dari 26 penulis, tapi juga nggak jauh-jauh dari proses kreatif selama ini yang telah dilakuin kayak gitu. Akhirnya memutuskan ya udah diambil metafora bahwa pohon kaung itu adalah sebagai keseimbangan alam antara si manusia dan alam, dan juga ada dalamnya ada budaya-budaya yang tercipta sekaligus dengan kehadiran alam yang masih seimbang dengan manusia ataupun sebaliknya saling menopang. Akhirnya terciptalah budaya-budaya yang lain yang dimaksud itu adalah si 26 penulis itu tadi, 10 objek kemajuan kebudayaan gitu.